Baik, perhatian kepada seluruh peserta pelatihan diharapkan segera memasuki area lapangan. Maju, jalan. Gerak. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu kepada para peserta pelatihan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai komandan yang akan membantu acara itu dimulai hingga selesai. Sebelumnya saya akan mengecek dulu peserta pelatihan ini. Ketika saya memanggil peserta pelatihan 1, kalian jawab siap. Peserta pelatihan 1, Siap. peserta pelatihan 2, Siap. peserta pelatihan 3, Siap. peserta pelatihan 4, Siap. peserta pelatihan 5. Siap. Sebelum memulai seleksi atau pelatihan, izinkan saya untuk memberikan sedikit arahan terlebih dahulu untuk kegiatan nanti. Saya persilakan kepada kalian untuk duduk di tempat. Baik para peserta pelatihan, proses ini merupakan gambaran untuk memasuki atau menerima para personel TNI. Proses ini tidak sama tentunya, namun itu bukan untuk menggugurkan, tetapi untuk melihat tahapan-tahapan lain atau seleksi berbeda dari setiap para anggotanya. Untuk pelatihan yang pertama yaitu berupa game. Nah, di game ini akan ada 2 pemenang, tetapi bukan berarti yang lainnya gugur atau langsung kalah. Yang lainnya akan melalui tahapan selanjutnya, dan untuk tahapan selanjutnya itu nanti akan dijelaskan ketika kalian akan melakukan kegiatannya. Baik, sebelum memulai game yang pertama, apakah ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu? Siap, tidak. Baik, maka dari itu saya persilakan kepada kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melakukan simulasi game yang pertama. Peserta pelatihan 5 keluar. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang seleksi. Baik, saya persilakan untuk yang mendapatkan materi pertama untuk menyampaikan apa yang telah didapatnya. Siap, saya. Untuk materi pertama, sistem TNI saat ini sudah berbasis pendaftaran online melalui portal resmi dan media sosial TNI. Data pendaftar diproses oleh sistem pusat, sementara Koramil berperan melakukan penelitian khusus dan verifikasi lapangan. Baik, terima kasih kepada peserta 1 yang telah membacakan materi pertama. Jadi saya harap kalian memahami ya apa yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada peserta pelatihan yang mendapatkan materi kedua dipersilakan untuk menyampaikan apa yang telah diperolehnya. Siap, saya. Untuk materi kedua, Koramil memiliki penelitian penting dalam penelitian khusus atau litsus, khususnya dalam menelusuri latar belakang calon personel. Tahapan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ideologi negara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta pelatihan yang telah membacakan materi yang kedua. Saya persilakan kepada kedua pemenang game yang tadi untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan bagi yang tidak memenangkan game tadi, jangan berkecil hati karena kalian tidak langsung dinyatakan gugur. Kalian akan melewati tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahapan nanti akan saya sampaikan ketika kalian akan melaksanakan game.
ucapkan selamat datang kembali kepada para peserta pelatihan. Pada game kali ini, kalian akan mencari materi mengenai sistem informasi manajemen penerimaan dan penyaluran personel TNI di sekitar area sini. Untuk peraturannya, maka dari itu, game dimulai dari sekarang. Nggak boleh, keduluan sama Yulia. Dapat ya. Oh. Gue duluan, lihat gue di sana. Aku. Sisa waktu kalian tinggal 50 detik lagi. Gimana ini waktunya? Akhirnya gue dapat juga. Saya ucapkan selamat, akhirnya kalian bisa mendapatkan materi mengenai sistem informasi manajemen penerimaan dan penyaluran personel TNI. Maka dari itu, saya persilakan kepada peserta yang mendapatkan materi nomor urut 3 untuk menyampaikan apa yang telah didapat. Siap saya. Proses seleksi TNI dilakukan secara bertahap mulai dari administrasi, cek kesehatan, jasmani dan rohani, mental, ideologi, hingga penentuan akhir. Hal ini menyebabkan proses seleksi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Baik, terima kasih kepada peserta pelatihan 3. Selanjutnya, saya persilakan kepada peserta pelatihan 4 untuk menyampaikan apa yang telah diperolehnya. Siap saya. Penyaluran personel TNI disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pangkat. Perwira memiliki tanggung jawab komando, Bintara sebagai penghubung, dan Tamtama sebagai pelaksana di lapangan. Tingkat yang paling tinggi memiliki tanggung jawab yang paling besar, sementara tingkat bawah adalah tingkat yang paling capek. Baik, terima kasih kepada peserta pelatihan 4. Akhirnya kita sampai ke materi terakhir. Dipersilakan bagi peserta pelatihan yang mendapatkan materi terakhir untuk menyampaikan apa yang telah diperolehnya. Siap saya. Sistem penerimaan TNI telah beradaptasi dengan teknologi melalui media sosial dan sistem online. Namun keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan sistem masih bersifat tidak langsung. Baik, dikarenakan materi sudah tersampaikan secara sempurna, saya panggil kedua pemenang tadi untuk bergabung kepada teman-temannya. Silakan duduk. Sebelumnya, izin duduk ya, saya sakit pinggang ini teh. Sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen penerimaan dan penyaluran personel TNI sudah berjalan dengan terstruktur dan terkontrol. Efisiensi administrasi dapat dipengaruhi oleh seleksi awal, validasi manual, dan skala prioritas kebutuhan personel. Sistem informasi manajemen telah bergabung dengan teknologi, tetapi dengan begitu sistem informasinya tidak sembarangan dapat dibuka oleh publik. Hal ini sejalan dengan sistem informasi manajemen yang mengutamakan aspek untuk mendapatkan informasi demi pengambilan keputusan. Efisiensi administrasi dicapai melalui kecepatan, ketepatan, dan transparansi. Melalui sistem ini, diharapkan kita semua dapat memahami bahwa sistem informasi berperan penting dalam menyalurkan, menerima personel TNI tanpa mengesampingkan keamanan dan ideologi negara. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, apakah ada yang ingin kita diskusikan kembali mengenai sistem informasi manajemen penerimaan dan penyaluran personel TNI? Siap tidak. Baik, dengan begitu saya tutup kegiatan
kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian.